Mama sama istri muda ayah malah saling perang, saling caci maki. Mereka saling ngata-ngatain di jejaring sosial. Aku malu, Bu. Aku malu. Pasti semua orang tuh baca. Pasti semua teman-teman aku baca. Aku nggak mau datang ke sekolah lagi. Ya Allah. Assalamualaikum, pagi. Waalaikumsalam. Maaf, Bu. Ada tamu yang dari tadi nungguin Ibu. Tamu? Iya, Bu. Perasaan hari ini saya nggak punya meeting sama siapa-siapa. Emang tamunya siapa? Tamunya perempuan muda, Bu. Orangnya sekarang ada di mana? Sekarang sih dia katanya mau ke toilet dulu sebentar. Mungkin sebentar lagi dia kesini. Ibu mau terima tamunya atau enggak, Bu? Gini aja, suruh tamunya masuk ke dalam ruangan saya tapi 10 menit lagi ya. Baik, Bu. Terima kasih. Apa benar perempuan yang datang itu Hello Kitty? Apa yang harus aku sampaikan ke dia? Dia harus tahu kerusakan moral yang sudah ditimbulkan dalam rumah tangga saya dan akibatnya bagi anak-anak saya. Silakan masuk. Astagfirullahaladzim. Apa benar dia? Masih semuda ini. Silakan duduk. Ibu kenapa sih? Ibu Hana kenapa udah nggak pernah on lagi di blog? Kenapa Ibu udah nggak pernah ngepost apa-apa lagi di blog? Aku email juga Ibu nggak pernah bales. Kenapa jadi kamu yang nangis? Kamu sebenarnya siapa? Kamu Hello Kitty yang email aku kan? Bukan, Bu. Saya Hesti. Maaf, saya lancang masuk ke sini. Saya udah nggak tahu harus kemana lagi. Saya butuh teman curhat. Saya nggak bisa nanggung beban ini sendirian lagi. Saya udah nggak kuat. Saya rasa mau bunuh diri aja. Udah, kamu yang sabar, tenang. Sebenarnya kamu sedang menghadapi masalah apa sih? 3 bulan yang lalu, ayah saya nikah lagi. Tadinya saya udah nggak mau begitu peduli. Tapi istri muda ayah selalu ngata-ngatain saya. Di Facebook, di Twitter. Dia selalu caci maki saya sama adik saya. Saya nggak kuat lagi, Bu. Saya bingung. Ya Allah, selama ini aku berusaha mati-matian menyembunyikan prahara rumah tangga aku. Tapi ada orang yang malah mengumbar aib rumah tangganya di media massa. Astagfirullahaladzim. 3 tahun yang lalu, ayah sama ibu saya cerai. Sejak saat itu, ibu selalu kerja keras. Tapi nggak pernah cukup buat keluarga kita. Kalau ibu lagi kesel, ibu selalu bilang sama saya sama adik saya. Kalau kita itu seharusnya tanggung jawab ayah. Ibu selalu nyuruh kita buat minta uang sama ayah. Setiap kali kita ada kebutuhan sekolah, kita datang ke kantor ayah. Pasti ayah bilang nggak punya duit. Terus kalau misalnya kita pulang ke rumah, kita nggak bawa uang, pasti ibu marah sama kita. Ibu pasti melampiaskannya sama kita. Sejak saat itu, istri muda ayah selalu ngata-ngatain kita. Mereka bilang kita anak nggak tahu diri. Kita selalu minta uang dari ayah, padahal ayah nggak punya uang. Terus, mama sama istri muda ayah malah saling perang, saling caci maki. Mereka saling ngata-ngatain di jejaring sosial. Aku malu, Bu. Aku malu. Pasti semua orang tuh baca. Pasti semua teman-teman aku baca. Aku nggak mau datang ke sekolah lagi. Ya Allah, apa ini gambaran masa depan Rosi kalau aku bercerai dengan Mas Bram? Apa ini pembelajaran untukku kalau engkau menghalalkan perceraian tapi melaknat perceraian? Hesti, kamu sabar ya. Ibu sangat paham apa yang sedang kamu alami. Aku nggak tahu harus kayak gimana lagi. Aku udah putus asa. Aku
Aku udah gak kuat. Aku gak kuat, Ibu. Kamu jangan ngomong seperti itu. Kamu dengerin ibu ya. Ibu yakin masa depan kamu itu sangat cerah. Sangat-sangat cerah. Yang penting kamu mau berusaha. Kamu tetap sekolah. Dan kamu mau mewujudkan dan menggapai semua cita-cita kamu. Saya gak tahu saya bisa atau enggak. Ibu yakin kamu pasti bisa. Sekarang gini aja. Gimana kalau ibu bantu kamu bicara sama ayah dan ibu kamu supaya ibu bisa menyuarakan suara isi hati kamu? Itu gak usah. Pasti ayah sama ibu saya marah sama saya. Saya datang ke sini karena saya butuh teman curhat. Saya cuma butuh seseorang yang bisa kasih saya semangat supaya saya bisa lebih kuat buat hadapin ini semua. Oke. Kalau gitu gini aja. Ini adalah kartu nama saya. Di sini ada nomor HP ibu. Kamu bisa telepon ibu kapan saja, jam berapa aja kamu punya masalah, kamu bisa curhat sama ibu. Makasih banyak ya. Maaf kalau saya jadi ngerepotin ibu. Sama sekali enggak. Hesti, pokoknya kamu jangan sungkan-sungkan. Kalau kamu punya masalah apapun, kamu janji kamu akan hubungin ibu. Dan ibu minta tolong sama kamu, kamu harus tetap sekolah. Dan kamu jangan lupa untuk berdoa. Iya. Karin? Aduh, kakak kangen banget sama kamu. Kamu gak apa-apa sayang? Kamu kenapa keluar dari rumahnya Hana? Bram usir kamu. Coba cerita sama kakak. Bram ngapain kamu? Dia itu mau bunuh aku, Kak. Kalau aku gak keluar dari rumahnya dia mau bunuh aku dan anak yang ada di dalam kandungan aku ini, Kak. Jadi aku harus keluar rumah dia. Dan dia juga nyuruh aku buat ngugurin kandungan aku ini, Kak. Bener-bener kurang ajar itu Bram. Kakak udah tahu dari dulu tuh dia pengecut. Makanya aku terpaksa buat keluar dari rumahnya Mas Bram dan Mbak Hana. Makanya kakak udah bilang sama kamu kan, baiknya kamu tuh gak tinggal sama mereka. Aku gak mau sampai kamu berbuat sesuatu yang menyakiti Ana dan kandungannya. Kakak tuh gimana sih, Kak? Kenapa kakak lebih khawatir sama Mbak Hana ketimbang aku? Kakak tuh seharusnya ada di pihak aku, bukannya malah ada di pihaknya Mbak Hana. Bukan gitu, jangan salah sangka gitu dong. Hana itu udah lebih dari sahabat kakak. Dia udah kayak saudara kakak sendiri. Dan dia kan sayang juga sama kamu. Jadi kakak mohon, kamu jangan ganggu dia lagi. Tapi mungkin sekarang dia udah gak anggap kita sahabatnya lagi. Karena Mbak Hana udah tahu kalau Karin adalah selingkuhannya Mas Bram. Kamu jangan bercanda ya. Jadi dia tahu. Kita udah ketemuan di kafe. Sekarang tinggal kita tunggu aja reaksinya Mas Bram dan Mbak Hana selanjutnya. Aku yakin banget kalau Mbak Hana itu adalah wanita yang tegas, wanita yang cerdas, dan dia bisa memutuskan semuanya dengan tegas. Dan aku senang banget, sangat bahagia kalau aku udah berhasil buat menghancurkan keluarga mereka.